Investasi di industri maritim bukan untuk mereka yang hanya mengandalkan mata telanjang. Namun, tahukah Anda, biaya tersembunyi dari plat baja yang tipis dan mesin yang sakit bisa menghancurkan arus kas bisnis Anda dalam sekejap. Video ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah panduan mitigasi risiko senilai miliaran rupiah. Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang spesifik banget, tapi resikonya, wah, luar biasa tinggi. Yaitu membeli aset industri bekas sekelas tugboat atau kapal tunda. Ini bukan sekedar jual beli biasa loh. Ini adalah pertaruhan besar yang bisa jadi untung gede atau sebaliknya, jadi bencana finansial. Beneran, Anda nggak salah dengar. Miliaran rupiah bisa lenyap. Gitu aja. Angka ini bukan buat nakut-nakutin ya. Tapi ini adalah peringatan yang jadi inti dari obrolan kita. Ini risiko nyata yang dihadapi siapapun yang mau masuk ke industri ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sering banget kan penawaran yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Iya, emang beneran nggak nyata. Yuk kita bedah satu persatu, jebakan-jebakan tersembunyi yang bisa mengubah investasi Anda jadi rugi total. Oke, kita mulai investigasi kita dari bagian yang paling kelihatan, badan kapalnya. Tahu nggak? Lapisan cat baru yang kinclong itu bisa jadi cuma topeng buat nutupin masalah yang serius dan mahal banget di baliknya. Gini, poin paling krusialnya adalah penampilan luar itu bisa menipu banget. Kekuatan dan keamanan kapal itu bukan di catnya, tapi di tebal dan kondisi plat bajanya. Justru apa yang tersembunyi di baliknya itulah yang nentuin nilai asli si kapal. Nah, ini dia salah satu praktek akal-akalan yang harus Anda tahu. Namanya cement box. Ini tuh solusi darurat banget di tengah laut, biar kapal nggak tenggelam. Tapi ada aja penjual nakal yang nyamarin ini seolah-olah perbaikan permanen. Ini bahaya banget loh. Tepat sekali, bergantung sama tambalan beton di lambung kapal itu sama aja kayak punya bom waktu yang lagi jalan. Tambalan semen ini nggak akan mengembalikan kekuatan struktur kapal dan bisa jebol kapan aja. Apalagi kalau lagi dihantam ombak besar. Ini sih bencana yang tinggal nunggu waktu aja. Terus gimana dong cara kita tahu kondisi yang sebenarnya? Jawabannya simpel, jangan percaya mata, percaya data. Tes ultrasonik atau UT test itu standar wajib di industri ini buat ngukur tebal plat baja secara akurat. Data dari tes inilah yang bakal ngasih tahu kebenaran, bukan cat yang mengkilap. Dan ini angka yang perlu Anda ingat baik-baik. Kalau sampai hasil uji UTS nunjukin platnya udah tipis parah di kapal ukuran 230 kaki, biaya buat ganti plat atau replating itu bisa nyentuh angka yang wow, 7,5 miliar rupiah. Jauh banget dari sekedar ratusan juta. Oke, dari badan kapal sekarang kita turun ke jantungnya, mesin. Ruang mesin ini sering banget nyimpen rahasia-rahasia mahal yang siap menguras dompet pembeli yang kurang teliti. Ada beberapa tanda bahaya yang bisa langsung Anda lihat atau rasain. Misalnya asap hitam pekat yang ngebul terus, bukan cuma pas mesin baru nyala ya. Itu indikasi kuat ada masalah pembakaran. Terus, getaran yang aneh atau catatan servis yang nggak jelas, itu juga lampu kuning. Tapi buat dapat kepastian, ya kita butuh data teknis. Pengukuran crankshaft deflection ini prosedur yang nggak bisa ditawar. Anggap aja ini kayak tes MRI buat mesin. Kalau hasilnya di luar toleransi pabrikan, artinya cuma satu, wajib turun mesin total atau general overhaul. Dan soal biaya general overhaul tadi, berapa sih? Ya, untuk 2 mesin berkapasitas 1.000 tenaga kuda aja, siapin dana sampai 1 miliar rupiah. Itu pun tergantung separah apa kerusakannya. Ini biaya tersembunyi yang bisa tiba-tiba muncul kalau Anda skip tes defleksi tadi. Belum lagi dampak jangka panjangnya. Lihat deh grafik ini. Mesin yang nggak sehat itu bukan cuma soal perbaikan. Mesin yang boros itu ibaratnya bakar duit. Tiap bulan bisa rugi lebih dari 360 juta rupiah cuma dari bahan bakar doang. Itu uang yang hilang dari potensi keuntungan Anda. Oke, fisik udah kita periksa. Mesin juga udah. Sekarang kita masuk ke area ketiga yang sering banget disepelekan, tapi fatal akibatnya. Dokumen dan status hukum kapal. Disinilah letak jebakan legal yang bisa bikin Anda kehilangan semuanya. Jadi, setiap kapal komersial di Indonesia itu wajib punya rapor dari Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Nah, ada 3 status penting. Maintained artinya aman, hijau, suspended itu lampu kuning, peringatan. Tapi, kalau statusnya withdrawn alias ditarik, ini lampu merah, bahaya banget. Artinya, kapal itu secara resmi dianggap nggak layak laut. Kenapa withdrawn bahaya banget?
Soalnya, buat ngaktifin statusnya lagi itu, wah, prosesnya setengah mati. Anda harus lewatin semua survei yang telat, pemeriksaan ketat, dan biayanya besar banget. Ini mimpi buruk dari segi birokrasi dan keuangan. Masih ada lagi jebakan hukum lain, hipotek. Mirip kayak KPR rumah, kapal juga bisa dijadiin jaminan utang ke bank. Kalau Anda beli kapal yang ternyata masih dihipotekan dan si penjual gagal bayar, ya kapal yang udah jadi milik Anda itu bisa-bisa disita sama bank. Ini mungkin kedengeran kayak pertanyaan dasar ya, tapi jangan salah, ini krusial banget. Anda harus pastikan 100% nggak ada sengketa kepemilikan atau klaim hukum apapun di kapal itu. Soalnya kalau sampai salah, Anda bukan beli aset, tapi beli masalah. Setelah kita bongkar semua masalah dari lambung, mesin, sampai dokumen, sekarang kita sampai di bagian paling penting, keputusannya. Gimana cara menyatukan semua info ini biar bisa bikin pilihan yang cerdas dan aman? Ujung-ujungnya, pilihan Anda cuma ada dua. Pertama, beli aset turnkey. Harganya emang lebih mahal di depan, tapi bisa langsung kerja dan cari duit. Atau kedua, beli kapal proyek yang murah di awal, tapi ujung-ujungnya malah jadi lubang duit raksasa karena harus berbulan-bulan di galangan. Itu artinya, potensi pendapatan miliaran rupiah hilang begitu saja. Nah, ini kira-kira biaya buat manggil surveyor independen yang profesional buat ngecek semua yang kita bahas tadi. Mungkin Anda mikir, wah biaya tambahan lagi nih. Eits, tunggu dulu. Sekarang, coba bandingkan biaya 20 juta tadi dengan potensi kerugian ini. Biaya perbaikan lambung aja bisa 7,5 miliar. Itu belum mesin, belum kerugian pendapatan. Jomplang banget kan? Jadi pesannya jelas banget. Bayar seorang ahli di muka itu bukan pengeluaran. Itu adalah investasi paling cerdas yang bisa Anda lakukan. Anggap aja ini polis asuransi paling murah untuk melindungi Anda dari bencana finansial senilai miliaran rupiah. Kita tutup obrolan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Harga asli sebuah aset itu bukan angka yang tertulis di kontrak. Harga aslinya adalah total biaya dari semua masalah yang tidak Anda ketahui di awal. Nah, dalam bisnis dengan taruhan sebesar ini, pertanyaannya adalah, apakah Anda benar-benar siap untuk berjudi?